Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita dahulu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita masih dapat bertemu, berkumpul di sekolah yang kita cintai ini, tentunya untuk melaksanakan rutinitas kita seperti biasa, yaitu melaksanakan proses belajar dan mengajar. Salawat dan salam hendaknya senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya bersalawat kepada beliau kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, hari ini adalah pertemuan kita yang kelima, ya. Setelah pada pertemuan keempat yang lalu kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada bab 3, yaitu mengenai adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Nah, pada pembelajaran kali ini buka bukunya halaman 50, ya. Kita akan masuk ke bab baru, bab 4, yaitu mengenai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha. Khattab radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha. Perhatikan ya nak, kalau laki-laki radhiyallahu anhu, kalau perempuan radhiyallahu anha. Nah, jangan disamakan. Oke. Sebelum kita masuk pembahasan, kita baca dulu itu literasi. Silakan baca dulu. Ini berapa? Nah, silakan baca yang dalam kolom. Umar adalah sosok pemimpin, khalifah, umat yang taat beribadah dan senantiasa mengingat Allah. Umar bin Khattab memiliki karakter tegas dan pemberani. Meskipun demikian, ia adalah orang yang berhati lembut dan mudah berempati dengan orang lain. Sifat tersebut dapat kita teladani dengan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain Umar, Aisyah radhiyallahu anha merupakan sosok perempuan yang menjadi dambaan dan teladan seluruh umat manusia di dunia. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha keduanya memiliki kisah keteladanan yang dapat diterapkan dalam kehidupan umat muslim di seluruh dunia. Bagaimana sikap mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha? Simaklah pembahasannya pada materi berikut. Oke. Ya. Jadi Umar dan Aisyah itu adalah sosok selain Nabi Muhammad, mereka juga adalah sosok panutan bagi kita. Ya, bagaimana Umar itu dengan kekuatannya, dengan keikhlasannya membela Rasulullah, begitu dengan Aisyah, ya, yang sosoknya itu merupakan dambaan khususnya bagi para kaum kuat, ya, kaum perempuan. Oke, bagaimana lebih jelasnya? Mari kita perhatikan. Yang pertama kita bahas mengenai Umar bin Khattab. Biografi Umar bin Khattab. Ya, yang pertama itu adalah nasab Umar bin Khattab. Tahu nasab? Tahu nasab? Nasab itu adalah garis keturunan. Ya, jadi kalau kalian nasab itu apa? Garis keturunan. Jadi dari kita, garis keturunan dari kakek kita, ya kan? Sama nenek kita menikah, lahir anaknya, yaitu bapak kita. Bapak kita menikah dengan ibu kita, lahir kita, itu namanya nasab. Garis keturunan. Nama Umar bin Khattab. Itu panjang ya. Kenapa panjang? Karena dia kalau orang Arab itu menyebutkan namanya pakai bin. Bin
bin itu maksudnya ayahnya. Ya, Umar bin Khattab, berarti Umar anaknya Khattab. Kemudian Khattab itu bin Nufail, berarti Khattab itu anaknya Nufail, berarti kakeknya si Umar itu namanya Nufail. Kemudian ayah Nufail itu namanya Abdul Uzza. Begitulah seterusnya. Pakai bin. Makanya namanya panjang-panjang, ya. Tapi kalau untuk namanya sendiri adalah Umar. Kemudian nasab Umar ini bertemu dengan nasab Rasulullah, dan sebenarnya itu bertemu pada Ka'ab. Ya, sementara ibunda Umar itu namanya adalah Hantamah, pendek namanya Hantamah, tapi bintinya, ya, binti Hisham bin Mughirah al-Makhzumiyah. Itu dia sekilas biografi. Kemudian Umar bin Khattab ini lahir pada tahun 581 Masehi. Nabi lahir tahun berapa? 571. Berarti lebih tua mana Yazid? Umar sama Nabi? Ini Nabi. Selisih umur antara Umar dengan Nabi itu adalah 10 tahun. Kemudian dia masuk Islam pada usia 27 tahun. 20. Baik, selanjutnya gelar keislaman Umar. Jadi Nabi Muhammad itu masuk Islam pada usia 22 tahun, tepatnya pada tahun 608 Masehi, tahun kelima kenabian. Berarti setelah 5 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, barulah kemudian Umar masuk Islam. Kemudian oleh Rasul Umar diberi gelar namanya Al-Faruq. Ya, apa Al-Faruq itu Pak? Pembeda atau pemimpin. Apa yang dibedakan Pak? Jadi dalam diri Umar itu ya sudah jelas ada perbedaan antara yang hak dan yang antara yang baik dan yang buruk. Kemudian Umar adalah sosok yang tidak segan-segan ya mengeluarkan pendapatnya di hadapan Rasul. Itu membuat dia menjadi salah satu sahabat yang terkenal. Sampai di sini ada yang bertanya? Jelas? Baik, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.